Tanaman pangan adalah salah satu komoditi pertanian yang banyak dibudidayakan di seluruh dunia, apalagi yang memiliki prospek pasar yang menjanjikan. Banyak negara berupaya memperbesar produksi tanaman pangan dengan aplikasi teknologi pertanian yang modern untuk meningkatkan hasil. Selain penerapan teknologi, teknik budidaya juga perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satu komoditas pangan yang memiliki tren yang terus meningkat terhadap permintaan pasar secara global adalah ubi jalar. Berikut ini ulasan tentang prospek ubi jalar secara global dan di dalam negeri untuk memberikan informasi akan peluang usaha pertanian ubi jalar untuk Anda. Video ini dilengkapi dengan sebuah teknik budidaya dengan hasil yang melimpah dari penanaman hingga panen. Ubi jalar tersedia di seluruh dunia dan memiliki permintaan dengan nilai yang besar sehingga menjadikan pertanian ubi jalar sebagai usaha yang populer di banyak negara di dunia. Saat ini berbagai varietas ubi jalar telah dikembangbiakan untuk menghasilkan umbi dengan daging dan kulit yang beraneka warna. Terkadang pucuk dan daun muda juga dimakan sebagai sayuran. Ubi jalar juga telah dikembangkan sebagai salah satu pakan alternatif berkualitas. Berdasarkan publikasi dari data British Market Research, pasar ubi jalar global didorong oleh peningkatan dan penggunaan ubi jalar di berbagai industri. Selain itu, pasar ubi jalar global akan didorong oleh banyak manfaat nutrisinya. Sebagai akibat dari meningkatnya permintaan akan ubi jalar, produsen berupaya lebih keras untuk meluncurkan produk baru, mempromosikannya, memenangkan penghargaan dan sertifikasi, dan berpartisipasi dalam acara pasar yang akhirnya membantu ekspansi pasar. Beberapa faktor lain yang mendorong pertumbuhan pasar adalah meningkatnya kesadaran akan manfaat kesehatan ubi jalar dibandingkan kentang. Ubi jalar adalah salah satu komoditas pangan yang memiliki harga jual yang tinggi di banyak negara. Seperti yang Anda lihat pada tabel ini, data British Market Research menganalisis bahwa pasar ubi jalar diperkirakan akan mencapai 50.534,33 juta US dollar pada tahun 2029 dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 5,9% selama periode perkiraan. Sejauh ini China adalah produsen dan konsumen ubi jalar terbesar di dunia dengan total produksi tahunan di atas 50% dari produksi global. Tanaman ubi jalar dapat diperbanyak secara generatif dengan biji dan secara vegetatif berupa stek batang atau stek pucuk. Perbanyakan tanaman secara generatif hanya dilakukan pada skala penelitian untuk menghasilkan varietas baru. Tanaman ubi jalar membutuhkan hawa panas dan udara yang lembab. Daerah yang paling ideal untuk budidaya ubi jalar adalah daerah bersuhu 21-27 derajat Celcius. Daerah yang mendapat sinar matahari 11-12 jam per hari merupakan daerah yang disukai oleh ubi jalar. Pertumbuhan dan produksi yang optimal untuk usaha tani ubi jalar tercapai pada musim kering atau musim kemarau. Di tanah yang kering atau tegalan, waktu tanam yang baik yaitu pada waktu musim hujan. Sedang pada tanah sawah, waktu tanam yang baik yaitu sesudah tanaman padi dipanen. Tanaman ubi jalar dapat ditanam di daerah dengan curah hujan 500 sampai 5.000 mm per tahun. Optimalnya antara 750 sampai 1.500 mm per tahun. Kita ke Indonesia. Di Indonesia yang beriklim tropis, tanaman ubi jalar cocok ditanam di dataran rendah hingga ketinggian 500 mdpl. Di dataran tinggi dengan ketinggian 1000 mdpl, ubi jalar masih dapat tumbuh dengan baik, tetapi umur panen menjadi lebih panjang dan hasilnya lebih rendah, kecuali dengan rekayasa teknologi pertanian seperti greenhouse. Ubi jalar dinilai sebagai komoditas pangan lokal yang potensial untuk dikembangkan. Jenis ubi ini cocok dijadikan sebagai komoditas andalan untuk ekspor. Pada 2022 ini, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan akan mengalokasikan bantuan pemerintah untuk pengembangan 2.000 hektar ubi jalar di beberapa lokasi di Indonesia. Nah, bagaimana cara menanam ubi jalar agar hasilnya melimpah? Berikut ulasan untuk Anda dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Taruna Bumi, Arum Sabil Farm. Sahabat-sahabat, kembali berjumpa dengan saya, Arum Sabil. Saat ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana mengembangkan, membudidayakan, menanam ubi jalar. Saya sering mendengar tentang manfaat ubi jalar yang membuat kami ini semangat untuk menanam ubi jalar. Salah satunya adalah memang sangat baik untuk kesehatan. Bahkan diantaranya, kalau kita mengkonsumsi ubi jalar, menurut para pakar dan ahlinya yang saya baca di media sosial, itu manfaatnya sangat luar biasa, terutama untuk kekebalan tubuh. Yang kedua, untuk mengontrol tekanan darah. Yang ketiga adalah untuk bagaimana mengendalikan gula di dalam darah. Bahkan juga ubi jalar ini sangat efektif ya untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan kesehatan mata. Bagaimana mempersiapkan agar kita bisa menghasilkan produktivitas yang bagus untuk menanam ubi jalar ini?
Yang pertama, maka kita siapkan lahan itu, kita olah dengan baik. Ya tentunya kita bajak atau kita traktor, ya kita balik tanah itu agar tanah itu nanti terkena paparan sinar matahari. Setelah kita olah, tanah itu kita gemburkan. Setelah tanah itu gembur, maka kita rapikan gulutannya, kita bikin gulutan sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah pengolahan tanah ini selesai, maka kita persiapkan tanah ini, kita siapkan dengan pupuk kandang dan juga kita siapkan juga dolomit ya, agar pH-nya menjadi baik tanah itu. Saya akan kenalkan ubi jalar yang saya tanam ini. Yang satu ini, ubi jalar ini warnanya kuning. Dulu saya dapat ini salah satunya ketika ada taman di kota Surabaya dirapikan. Ini warnanya kuning. Karena saya tidak tahu ini varietas apa, maka saya beri nama ubi jalar ini adalah varietas ubi jalar cantik. Ini bentuknya seperti ini, dulu saya dapatkan di Surabaya ini. Saya ambil satu karung dan saya kembangkan, dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang banyak di tempat kami. Yang satu ini adalah ubi jalar yang memang saya juga tidak tahu ini namanya varietas apa. Tapi ini cepat sekali buahnya dan besar-besar, produksinya bagus ini. Ini warnanya hijau. Saya beri nama karena ini ubi jalar yang kuno, saya kasih nama ubi jalar varietas kuno. Jadi si cantik dan si kuno, ini yang saya tanam. Kita ambil bibitnya dari tanaman ubi jalar yang sudah berumur paling tidak 2 bulan atau 2 bulan setengah. Ambil yang bagus, yang tidak cacat, ya. Ini untuk bibitnya. Nah, terus berapa panjangnya ini? Ini panjangnya kurang lebih sekitar 50 cm. Nah, setelah itu kita potong daunnya di sini. Nah, ini kita potong daunnya. Kita sisakan sedikit saja, kita sisakan ini aja. Nah, sahabat-sahabat, setelah itu sekali lagi jangan dianggap saya menggurui, saya hanya berdasarkan pengalaman saja. Karena setelah saya amati, tanaman ubi jalar itu nanti berbuah di antara ini, ada mata tumbuh ini nanti ada buahnya ini. Nah, biasanya kebanyakan orang kan menanam ini langsung dipasang begini, ditutup. Nah, kalau saya tidak, saya coba ini agar menghemat lahannya, biar buahnya juga bisa terkontrol dengan bagus, ya. Maka ini saya tidak tanam dengan cara memanjang begini, tapi saya lingkarkan demikian. Nah, saya lingkarkan demikian. Nah, ini seperti ini. Begini caranya menanam. Nah, nanti ini akan berbuah, ini di sini akan berbuah banyak. Kalau yang seperti tadi buahnya mungkin hanya 1 atau 2, tapi kalau ini bisa, ini terisi buah semua. Sehingga satu tanaman ini nanti insya Allah bisa menghasilkan lebih dari 1 kilo. Lantas berapa jarak tanamnya? Jarak tanam ubi jalar ini bisa dengan antara 30 cm kali 40 cm. Bisa juga kita tanam dengan jarak 50 cm kali 50 cm. Berapa jumlah tanaman 1 hektarnya? Jumlah tanaman per hektarnya ini kurang lebih antara bisa 25.000 pohon sampai 40.000 pohon, tergantung jarak tanam berapa yang akan kita pakai. Nah, kalau saya menggunakan jarak tanam kurang lebih sekitar 40 cm kali 40 cm, sehingga jumlah tanaman yang kami tanam ini kurang lebih ya hampir antara 30.000, 25.000 sampai 35.000 pohon. Saya pikir ini sedikit saya berbagi dengan sahabat-sahabat dan bisa dicoba. Dan kalau ingin tahu seperti apa tanamannya, seperti apa buahnya, saya coba dalam satu pohon ini kira-kira menghasilkan berapa kilo. Inilah sahabat-sahabat, dalam satu batang pohon ubi jalar ini menghasilkan beberapa buah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hampir 10. Ya, besar kecil sih. Penasaran berapa beratnya dalam satu pohon ini? Kita timbang bersama-sama, dan ini usianya 3,5 bulan.
Satu pohon ini kita cabut, ini tadi merotol ya. Kira-kira satu pohon ini ada berapa kilo, sehingga kita bisa tahu estimasi produktivitas per hektarnya. Kita coba kita timbang ya. Kita lihat bersama-sama. Ternyata setelah ditimbang satu pohon ini beratnya adalah 1,9 kg, hampir 2 kilo satu pohon. Tinggal dihitung 1 hektar itu isi berapa pohon. Seperti yang saya jelaskan semula bahwa dalam 1 hektar itu dengan jarak tanam antara 30 cm sampai dengan 40 cm, 30 cm 40 cm atau 40 cm 40 cm atau 30 cm 40 cm, itu kurang lebih sekitar 1 hektar itu bisa isi sekitar 30.000 sampai 40.000 pohon. Bisa dibayangkan, tapi saya akan mengambil tengah-tengahnya saja, karena tidak semua bisa seperti ini, bisa ada yang besar, ada yang kecil ya dalam satu rumpun itu. Sehingga saya bikin rata-rata lah 1 hektar itu antara 25.000 sampai 30.000 pohon. Kalau rata-rata satu pohon 1 kilo saja, ya kurang lebih sekitar 30 ton. Nah, kalau 30 ton, harga jualnya, panen sendiri yang beli itu 2.000, berarti kita menghasilkan kotor sekitar 60 juta rupiah. Berapa biaya produksinya? Biaya produksi kurang lebih yang saya lakukan di sini sekitar 10 juta sampai 15 juta. Sehingga kita bisa dapat untung lah minimal adalah sekitar 40 juta sampai 45 juta.